Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Gus. Ketemu lagi nih Gus. Ketemu lagi kita nih. Ngopi bareng. Ngopi dulu ah. Ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama kita nih Gus ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Gus. Gimana Gus kopinya? Mantap. Wah mantap. Luar biasa. Kuantel. Naikin dikit. Siap. Siap. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Siap. Nih Gimana sekarang ini? kita nih sebentar lagi akan menyambut hari raya. Gus. Idul Idul Adha. Adha Gus. Hari raya kurban. Hari raya kurban benar. Hari raya Idul Adha itu identik dengan kurban. Kurban nih Gus. Benar. Udah kurban nggak belum ini Gus? Wah insya Allah Gus ya doain ya. Ya. Saya pengen banget kurban insya Allah Gus doain. Saya juga Mudah-mudahan. pingin banget Gus. Kan kata Nabi man wajadalahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ada begitu ya? Gimana itu Gus? Artinya Gus? Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki tapi dia tidak berkorban, jangan deketin musola kami. Ini karena saking mulianya orang yang berkurban ya. Karena banyak orang yang diberikan kecukupan Gus kadang lupa gitu Gus ya. Makanya diingatkan nih ya kan melalui hadis ini agar orang-orang yang diberikan kecukupan rezekinya itu kan tanda syukur juga Gus. Iya betul. Benar, Gus? Betul. Jadi kita dikasih rezeki sama Allah nih. Terus kita keluarkan rezeki itu untuk apa? Untuk ibadah. Idkhalus surur. Termasuk ibadah sosial juga ya. Iya luar biasa Gus ya. Nah, iya sih. Kalau sudah berkecukupan ya kan? Berkecukupan artinya harian kita sudah dan memang ada uang untuk berkurban, kita kurban. Nah ini solusi Gus. Kalau belum mampu berkurban gimana ini Gus? Wah iya. Kadang gimana Gus? Untuk kurban enggak? Iya. Saya kurban perasaan. Gimana ini? Gus, ya? Iya, makanya solusi nih bagi orang yang enggak belum mampu itu tapi gimana? Pengen gitu ya. Pengen lah. Belum mampu tapi pengen Gus. Karena ibadah itu kan jangan pesimis gitu Gus. Karena gini Gus, ibadah kurban itu kan bukan kayak ibadah yang lain. Cukup niat sama kemauan. Tapi kalau kurban ini harus ada maliyah, perjuangan, maliyah. Butuh modal ya. Butuh modal. Niat doang nggak cukup. Harus ada fulus. Kalau kata orang-orang bilang mafi fulus mampus. Bil fulus mulus. Semuanya mulus semuanya. Siap. Ya. Lah ini solusinya. Nah, ini solusinya Gus ya. Kalau kita baca-baca tuh ya. Kalau kita belum bisa kurban dengan unta, maka kurban dengan sapi. Sapi keberatan ada kambing. Ya kan? Kambing ada dua jenis nih. Ada yang kambing kacang sama domba Gus. Ya. Nah ini kalau kita belum mampu juga karena ya mungkin nominalnya kan lumayan Gus. Iya minimal 3 juta minimal. Iya 3 juta lah ya. Kalau di bawah itu kan ya mungkin kecil banget gitu kan. Ya. Mungkin kan juga harus memenuhi umur syaratnya, juga kan. Umurnya. Ya, benar. Nah ini solusinya nih kata Ibnu Abbas ada Gus keterangan begini Gus. Kalau kita ingin banget berkurban tapi belum diberikan kecukupan hanya bisa membeli ayam atau angsa, maka itu bisa menjadi salah satu solusi. Oh, tapi boleh itu berarti boleh. Boleh, tapi jangan kasih panitia Gus. Lantar bunyinya yang atunya mbeh yang atu petak. Oh iya. Ya mungkin itu bukan korban ya. Apa tuh Gus? Tapi itu semacam ya bentuk apa namanya ya kesemangatan kita. Ya. Umpamanya kita sering semangat pingin korban kambing. Tapi karena nggak mampu ya minimal lah. Karena yang paling disunahkan ini titik tekannya itu kan iraqatud dam. Iya, iraqat iya. Menumpahkan, mengalirkan darah. Benar. Dan artian pokoknya melakukan sembelihan. Benar. Artinya ya hewan-hewan yang halal untuk disembelih. Dan halal maksudnya kita makan. Benar. Jangan sampai juga kan kita iraqatud dam itu artinya kita ya kan mengalirkan darah mengalirkan dari diri sendiri. Nah, itu nggak boleh, itu kan nggak boleh. Ya. Yang penting
nyembelih gitu ya. Iya, hewan yang halal. Halal. Kan, ya. Di antaranya ayam, ya. angsa. Ya. Tapi sekali lagi teman-teman, itu solusi. Artinya ya. Itu sangat disunahkan untuk mengalirkan darah. Saking sunnahnya. Karena kata Nabi itu Gus ya, dalam hadis ya, tidak ada amalan terbaik di Yaumin Nahar, hari Idul Adha, melainkan menyembelih hewan. Artinya menyembelih darah. Ya. Karena nanti itu hewan kurban yang kita kurbankan, dia di yaumul qiyamah akan datang bersama tanduk-tanduknya. Tanduk-tanduknya juga ya. Bulu-bulunya. Kuku-kukunya kata Nabi. Kuku-kukunya. Itu kalau kita lihat Gus, 3 komponen itu kan komponen yang tidak terpakai. Kuku nggak bisa dimakan. Iya. Tanduk nggak bisa dimakan. Bulu nggak bisa dimakan. Apalagi ya. Tapi komponen itu saking mulianya itu kita berkurban, sampai nanti datang yaumul qiyamah itu menjadi penolong buat kita. Bahkan mungkin saya pernah baca ini gimana Gus? Satu bulunya itu bernilai 10 kebaikan itu. Masya Allah, itu kalau kita itu berapa Gus? Latusuha. Nggak bisa dihitung. Latuso ya. Juga kan sebelum darah mengalir itu. Wah, sampai maksudnya sebelum darah itu sampai ke tanah. Udah mintakan ampun. Iya, makanya kan mudah-mudahan kita bisa berkurban Gus. Amin. Ya rabbal alamin. Allah Maha Kaya Gus. Amin. Allahumma ya ghani ya hamid. Ya tapi ya gini juga, kenapa kita umpama belum mampu kambing, tetap sunnah menyembelih apapun, itu diantara unsur terpentingnya itu adalah biar kita nggak tamak Gus. Oh iya benar. Biar nggak tamak. Diantaranya itu. Kadang kan kita nggak berkurban tapi mintanya banyak. Iya, maksudnya itu tetangga udah dapat itu. Iya. Kita kok belum. Benar. Akhirnya kan kita panitia, musola, lah minimal untuk meminimalisir rasa-rasa seperti itu, tomak, kecewa dan lain sebagainya, minimal kita nyembelih apapun lah. Apa aja Gus ya. Misal kita nyembelih ayam, berarti begini Gus ya, kalau kita makan daging ayam kan, berarti gini, daging ayam kan nggak jauh beda lah. Gitu. Jadi kalau kita nggak dapat dari panitia atau masjid atau musola, kita udah punya hewan yang kita sembelih, sekalipun ayam. Begitu Gus ya. Intinya kan sama-sama daging kan. Benar. Iya, walaupun selisih lah dikit, ya. Tapi kan minimal kita hari itu makan yang namanya daging kan gitu. Walaupun namanya daging ayam dan lain sebagainya. Itu diantara teman-teman. Jadi agar kita itu tidak tamak, berharap lebih gitu Gus ya. Karena kita juga sudah punya hewan yang kita sembelih. Siap. Oke, Gus. Ya. Ini beredar rumor gitu Gus. Apa tuh Gus? Katanya orang yang mau kurban itu nggak boleh motong kuku. Kuku. Nggak boleh motong rambut. Padahal ini kalau panjang, waktunya dipotong belum dipotong, ini kan ya kurang nyaman lah. Aslinya hukumnya itu gimana itu hukumnya? Nah itu dalam kitab Minhajul Abidin Gus. Minhajul Abidin ya. Itu dijelaskan wa yusannu limuridiha alla yuzila sya'rahu wala dhufrahu fi ashri dzilhijjah hatta yudhhiya. Jadi disunahkan bagi orang yang menginginkan berkurban, yang mau kurban, itu mau dia berkurban, agar tidak menghilangkan sya'rahu. Apa sya'rahu? Rambut. Motong rambut, ya kan? Mungkin segala jenis rambut juga. Iya, kan sya'rahu. Kan sya'rahu. Iya, rambut. Ya memang rambut atas atau rambut yang lainnya. Mungkin Gus. itu bisa jadi saksi atau apa mungkin. Bener Gus ya. Yang kedua wala dhufrahu. Kuku pun juga disunahkan tidak dipotong. Nah, jangan dipotong dulu gitu ya. Sampai kapan? Fi ashri dzilhijjah. Jadi mulai dari tanggal 1 Gus ya sampai tanggal 10. Hatta yudhhiya. Sampai dia hewan kurbannya itu sudah disembelih. Ya mungkin juga kalau umpama kita kurbannya tanggal 11 hari 12, 13 ya sampai hari itu. Jadi enggak terpaku 10 Gus ya. Iya. Berarti sampai benar-benar hewan kita itu disembelih. Tapi artinya keumuman orang itu menyembelih tanggal 10 Gus ya. Setelah kita Id selesai sholat tuh. Iya. Itu biasanya muslimin muslimah tuh
sama-sama menyaksikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kemarin juga ada yang nanya, gimana? Apakah kesunahan kurban itu hanya terlaku di tanggal 10? Oh, gitu. Gimana? Saya jawab kan, yang namanya kurban itu mayudakka. Apa tuh? Minan na'am fi asyri dzulhijjah wa ayyamit tasyrik. Taqarruban ilallah. Jadi yang namanya kurban itu kan hewan yang kita sembelih di hari 10 Dzulhijjah ataupun hari-hari tasyrik. Berarti kan tasyrik boleh 11, 12, 13 itu. Tasyrik itu tidak hanya kita haram puasa, tapi karena di saat itu adalah masih boleh. Berarti kalau besok nih kita kan berketemuan hari Jumat, Gus. Terus rata-rata tuh panitia masjid mushola itu tidak Sabtu ya, jadinya Sabtu. Tidak menyembelih di hari itu, Gus, karena waktunya itu sangat cekak dengan hari Jumat. Iya. Itu rata-rata hari Sabtu boleh berarti, Gus ya? Boleh ya kan. Boleh. Jadi teman-teman masih ada waktu ketika mungkin kita dikasih rezeki itu sama Allah di tanggal 11 Dzulhijjah, terus kita beli kurban, masih sah, Gus? Masih disebut kurban. Iya, makanya ini hari-hari ini saya juga ya Allah sholawatnya diperbanyak ini, Gus. Fa inna ma'al usri yusra itu yang saya temui artinya lagi itu, kalau ada kesulitan ya cari jalan kemudahan. Jangan dalam kesulitan menuju kesulitan yang lain. Kalau perlu sih nggak usah sampai utang. Iya, benar. Artinya ya Allah, saya pingin banget kurban ya Allah. Semoga datang rezeki tanpa min haitsu la yahtasib. Kalau perlu min haitsu la yashtari. Hewannya nggak usah beli. Ada yang ngasih. Datang langsung. Ya Gus, ini ada sapi langsung datang. Iya, siapa tahu mau kurban. Insya Allah bisa itu, Gus. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan gitu ya kan. Allah itu mampu dengan segala, Gus ya. Kuasa dengan segalanya. Lah, dialasi lagi ini, taqarruban ilallah. Oh, tujuannya harus karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang nyembelih nih, walaupun sembelihnya sapi yang paling besar, yang paling mahal, tapi kalau unsurnya bukan taqarruban ilallah, atau ikramud dhaif misal, wah biar memuliakan tamu, jamuan untuk tamu, ini bukan namanya kurban, walaupun disembelih tanggal 10. Berarti kurban itu intinya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Iya, sebagai wujud pengorbanan kita. Mencurahkan rasa syukur juga. Karena kita udah berikan rezeki oleh Allah. Iya, kan? Harusnya taqarruban ilallah. Lariaan juga. Lariaan. Nggak boleh juga kan. Wah, aku nih. Saya nyembelih yang paling besar. Di rumah, biar rumah saya itu kelihatan rame, nggak boleh ya. Tetap harus kita nomor satukan adalah unsurnya taqarruban ilallah linaili ridallahi ta'ala. Jadi kita nih yang disunahkan untuk berkurban menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain ada yang bilang wajib, Gus. Abu Hanifah, benar, Gus ya? Kurban. Iya, bagi yang mampu wajib katanya ya. Artinya kurban itu semata-mata taqarruban ilallah, mendekatkan diri ke. Mudah-mudahan ya kita teman-teman dan muslimin muslimat yang berkeinginan ingin berkurban, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah yang lapang, berkah. Min haitsu la yahtasib, min haitsu la yashari. Amin ya rabbal azamta fatawakkal 'ala Allah. Alhamdulillah ya, Gus ya. Ya, ini ada keterangan lagi nih. Wa ayat bahaha bi nafsihi. Oh iya, jadi sunnah itu bagi yang berkurban menyembelih sendiri, Gus. Menyembelih. Kalau sendiri. Saya nih mau berkurban, tapi saya belum bisa menyembelih, Gus. Iya, apalagi kalau goloknya udah ada saya punya. Cuman saya emang nggak pernah namanya. Jadi takut apa namanya? Ya kurang sempurna dengan penyembelihan. Kadang kan punya ilmu kalau belum pernah praktek. Ya. Apalagi sapi nih. Kan ada video kan orang mau nyembelih akhirnya loncat sapinya. Karena ditendang. Berarti harus yang ahli. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Iya, malah bahaya ini. Suatu perkara harus pegang ahlinya, Gus ya. Iya. Kalau enggak fantadrisa. Iya. Tunggu kehancuran gitu ya. Kalau sapi bisa jadi bahaya ini sapinya. Ketendang, orangnya ketendang, sapinya kemana tahu. Nah, terus kalau semisal kita enggak berkurban, terus kita harus motong sendiri tuh sunnahnya. Kalau enggak motong tuh gimana, Gus? Ini kan huwa ayat bahaha fayashhadaha. Wa illa fayashhadaha. Berarti fa-nya
atof ya kan, wa kewanya. fayashhadaha, maka minimal kita menyaksikan hewan kita itu disembelih. Waktu eksekusinya itu kita menyaksikan di situ. Kalau nggak hadir boleh Gus? Ya, boleh aja sih, kan sunnahnya. Gitu ya. Terkait akikah juga gitu. Begitu, ya. Kalau kita mengakikoi, sunnahnya kita itu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Gus ya. Amin. Kok santai tapi ada manfaatnya. Amin, daripada nongkrong gak jelas di luar, mendingan nongkrong di majelis. Ngopi dulu Gus. Oke. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin itu saja yang kita bisa hadirkan ya berkaitan dengan udhiyah atau hewan kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya Gus ya. Amin. Mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.